Ada di sini bapak-bapak takut sama istrinya? Ada? Berhenti jadi laki-laki, bos. Apa mau takut sama istri? Nah, semua gaji tak diambil. Belum naik saja dia sudah tahu. Kerjasama bendahara sama tukang cicil. Dia bilang orang, jadi ustaz tidak takut sama istrinya. Ngapain saya mau takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Saya kalau lihat orang-orang jahat di televisi, Pak, yang nipu kiri kanan, korupsi kiri kanan, saya bilang, biar nih lolos kok di pengadilan dunia, ndak lolos kok di akhirat, bos. Mau kok kemana? Kau bisa mainkan hukum di dunia, tapi demi Allah kau tidak bisa mainkan hukum di akhirat. Berapa umurmu? Berapa umurmu? Pasti kau akan hadapi kematian. Maka selama belum ajal menjemput, mari kita dengar, supaya kita bisa pulang dengan membawa oleh-oleh takziah, supaya kita bisa lebih baik ke depannya. Ketika kita cerita kematian, biasa anak mahasiswa saya tanya, Ustadz, itu kalau orang meninggal, sudah langsung sampai ke akhirat? Sudah ada misinya surga atau neraka? Belum. Rasulullah pun belum masuk surga. Abu Jahal pun belum masuk neraka. Untuk sampai ke akhirat itu, ada tangga-tangga yang harus kita lewati. Untuk sampai ke akhirat itu, ada pintu-pintu yang harus kita lalui. Sama juga kalau kita mau jadi panglima, kan ada pintu-pintunya, ada tangga-tangganya. Nah, apa tangga-tangga yang kita lalui? Kata Nabi, satu, sakaratil maut. Ibu-ibu pernah lihat sakaratil maut? Pernah? Saya sering. Makanya jangan pandang enteng Ustaz. Banyak ibu-ibu sekarang dia bilang, jangan aku bergaul sama itu Ustaz. Apa itu? Barasanji saja dia tahu. Jangan begitu, Bu. Kalau mau mati siapa dipanggil? Panglima. Presiden. Siapa? Pak Camat. Wah, lari Pak Camat. Siapa kita panggil? Ustadz. Makanya ada saatnya ibu butuhkan ustadz. Saya kadang-kala melihat orang sakaratil maut macam-macam. Dan Nabi informasikan, orang yang menghadapi sakaratil maut itu haus. Begitu hausnya kata Nabi, biar kok kasih air seluruh yang ada di lautan tidak akan mampu mengobati rasa hausnya. Coba lihat orang sakaratil maut. Gerak itu tenggorokannya. Karena haus. Dan pada saat haus itu, iblis yakin, ini terakhir saya goda si Das'at. Maka dia manfaatkan, dia kuatkan strateginya, dia maksimalkan untuk menggoda kita. Kenapa? Ini detik-detik menentukan. Datang malaikat. Sebelum malaikat maju, Allah berikan kesempatan dulu kepada iblis. Kau iblis, ini sakaratil maut sudah haus. Datang iblis. Tapi ini sudah alam gaib. Yang di samping kita sudah tidak melihat. Hanya yang sakaratil maut melihatnya. Datang iblis. Misalnya saya, sakaratil maut. Das'at. Kau haus? Haus sekali saya ini. Dia bilang setan, nih iblis, ini ada air saya bawakan kamu. Alhamdulillah, kasih saya. Tunggu dulu, saya kasih kau ini air, ada syaratnya. Apa syaratnya? Gampang, kau bilang saja menyesal menyembah Allah. Kau bilang saja menyesal menyembah Allah. Kalau orang baik agamanya, dia lempar itu iblis. Ishab ya lain, pergi kau setan. Lebih saya haus sampai mati daripada saya menyesal menyembah Allah. Kenapa? Kalau orang menyesal menyembah Allah, langsung di-delete semua amalnya. Kalau orang baik agamanya. Tapi kalau orang tidak bagus agamanya, dia bilang iblis, ini saya sih tidak goda, sudah tergoda. Temanku Ji, ini di Jakarta selalu sama di warkop. Datang iblis, kau haus? Iya nih, ada air. Tidak bisa, bibir saya sudah kaku, tidak bisa lagi bergerak. Iblis tidak putus asa. Salah satu makna daripada iblis itu, dia tidak akan berhenti, makna kata iblis itu, tidak akan berhenti sebelum berhasil. Itu iblis. Makanya kalau kita pergi tanah suci kan tidak satu hari orang melempar. Dan bukan satu tempat. Apa salahnya Allah kasih satu tempat saja 21 batu. Tapi kan tidak. Jumrah Akabah, Jumrah Ula, Jumrah Usta. Melempar setan besar, setan kenyai hanya ke tengah. 3 kali, 1 hari dan 3 hari berturut-turut. Maknanya iblis tidak akan berhenti hanya 1 kali godaan. Dia datang goda. Tidak bisa bibirku bergerak, kaku. Dia bilang iblis, tidak usah cemas bos. Kalau begitu, matamu saja kasih goyang. Kau kedipkan saja matamu. Saya bilang kau menyesal menyembah Allah, kedipkan matamu. Tidak bisa, mata saya sudah kaku. Saya sakaratil maut, mata saya tidak bisa bergerak. Iblis tidak putus asa. Dia ambil jalan paling terakhir. Dia bilang kalau begitu, iakan saja dalam hati. Dalam hati saja aku bilang, iya. Karena dia orang tidak baik agamanya. Lalu dia bilang, ya, saya menyesal menyembah Allah.
Begitu dia bilang saya menyesal menyembah Allah, datang malaikat maut. Dia jemput rohnya, mati dia orang kafir. Kenapa? Karena dia menyesal menyembah Allah selama hidupnya. Itulah Nabi mengajarkan kita doa. Ini ibu-ibu yang sudah usia-usia 60 tahun ke atas, yang sudah muka-muka sakaratil maut. Ayo, doa, tidak usah minta lagi. Ya Allah berikan saya ruko, ya Allah berikan saya mercy, ya Allah berikan saya kekayaan. Tidak usah. Yang paling bagus kita hafal doa usia-usia senja. Taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu bahasa Arabnya. Haruskah bahasa Arab berdoa? Tidak, Allah multibahasa. Daripada ibu bahasa Arab, belum salah ucapannya, belum ibu tidak mengerti. Alhamdulillah ibu-ibu sekarang rajin berdoa. Tapi di mana? Di status. Pergi suaminya update status, ya Allah lindungi suamiku. Duhur dilindungi, doa lagi, ya Allah mudahkan rezekinya. Sibuknya itu, Tuhan mau baca status tak? Doanya di mana? Selesai sholat. Ibu selesai sholat subuh, doa. Selesai sholat isya, doa. Waktu paling mustajab berdoa ketika selesai azan, nunggu qamat. Haruskah di masjid, Bu? Tidak. Ibu dengar azan di masjid. Selesai azan, di situ waktu paling berdoa, paling mustajab, nunggu qamat. Doa ibu. Taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah berikan saya kesempatan bertobat sebelum mati. 70 tahun umurnya, 65 tahun bahaya, 65 tahun maksiat, tapi 5 tahun diberi kesempatan bertobat. Itu yang disebut ya Allah, berikan saya kesempatan bertobat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, dirahmati ketika dicabut nyawaku. Ada nabi yang pernah melakukan eksperimen mati, namanya Nabi Idris alaihissalam. Dia bermohon kepada Allah, ya Allah, saya mau rasakan sakitnya sakaratil maut. Allah berfirman, betulkah kau merasa? Iya ya Allah, saya mau rasakan sakitnya sakaratil maut. Dicabut rohnya, setelah itu dihidupkan kembali. Setelah hidup dia kumpul seluruh sahabatnya. Saudara-saudara sekalian, kau mau tahu sakitnya sakaratil maut? 1000 kali kau dikuliti hidup-hidup baru sama sakitnya sakaratil maut. Ada yang pernah dikuliti di sini? Kita lihat saja itu filmnya jenderal yang di G30 SPKI, ditusuk matanya dengan rokok, kita sudah ngeri. Itu sakitnya sakaratil maut, kata Idris alaihissalam. 1000 kali kau dikuliti hidup-hidup baru sama sakitnya mati. Makanya jangan heran ketika Rasulullah sakaratil maut, keluar keringat di pelipisnya. Lalu Jibril memalingkan pandangan. Nabi lalu berkata, ya Jibril, kenapa kau palingkan pandanganmu? Apa kau jijik melihat saya? Tidak ya Rasulullah, saya tidak jijik melihatmu, tapi saya tidak tega melihat engkau menghadapi sakaratil maut. Lalu Nabi menjawabnya, ya Jibril, andai saja Allah tidak sayang sama saya, maka saya akan rasakan betapa sakitnya sakaratil maut itu. Lalu Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, cukuplah sakitnya sakaratil maut ini. Jangan engkau timpakan kepada umatku. Jangan engkau timpakan kepada umatku. Jangan engkau timpakan kepada umatku. Cukup saya menanggung sakitnya sakaratil maut ini. Ini Rasulullah, tidak seperti Dilan. Jangan rindu, berat, cukup saya, pret. Rasulullah apa katanya? Jangan kau timpakan kepada umatku sakitnya sakaratil maut, biar saya yang tanggung. Ini namanya pemimpin. Menanggung umatnya dunia sampai akhirat. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, wa taubatan qabla wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Paripurna sekali ini doa. Diampuni sebelum mati, disayangi ketika dicabut nyawanya, pas sudah meninggal diampuni segala dosa-dosanya. Ini ibu-ibu hafal ini. Taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Sudah, itu ibu baca. Bu, berapa kali sholat sehari? 5. Kalau 5 kali ibu tiap minta tiap hari, masa Allah tidak kabulkan? Padahal Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kasih. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Oh, kalau caleg dibagi-bagi kartu namanya, Pak, nih pilih saya, sama-sama kita orang Bugis. Nih pilih saya. Begitu dipilih diganti nomor HP-nya. Pembohong. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita. Ya, Bu. Ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Tetangga saja kalau 5 kali diminta 1 hari, lalu kita minta 3 hari, pasti dikasih. Ambil, capek sudah saya minta terus. Makanya minta terus, minta. Taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. 5 kali kita hari minta sehari, masa Allah tidak kabulkan? Yang jadi masalah kita terlena dengan bisikan setan. Kita selalu berpikir masih lama mati. Padahal usianya sudah 60 tahun.
Masih lama mati, masih lama mati. Padahal usianya sudah 70 tahun. Siapa janji kok masih lama mati? Ayo, yang ada di pikiran kita, saya lihat cucuku menikah. Yang ada di pikiran kita, saya lihat nanti anak buahku dilantik. Kapan kita berpikir bagaimana kalau saya meninggal besok? Nah, ini gunanya takziah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, bicara tentang sakaratil maut. Ada manusia yang paling menderita sakaratil maut. Siapa? Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tersebutlah sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu artinya, Bu, tidak semua ya, dengar definisi sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu satu, hidup sesama dengan Nabi. Dua, ketemu dan bergaul dengan Nabi. Tiga, beriman kepada Nabi. Dan yang keempat, matinya pun tetap beriman kepada Nabi. Ada orang ketemu sama Nabi, sesama dengan Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi. Abu Lahab, Anda boleh disebut sahabat. Ada orang beriman kepada Nabi, bergaul dengan Nabi, seumuran dengan Nabi, tapi akhirnya matinya tidak beriman kepada Nabi, bernama orang munafik. Siapa? Abdullah bin Ubay. Terakhirnya dia kafir, mengkhianati Rasulullah. Nah, sahabat ini beriman kepada Nabi, bergaul dengan Nabi, kemudian matinya pun beriman kepada Nabi. Namanya Alqamah. Alqamah ini rajin sekali beribadah. Di mana Nabi dakwah, di depan ada Alqamah. Di mana Nabi jamaah, di belakang ada Alqamah. Tapi anehnya ketika sakaratil maut tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Dibimbing oleh Bilal. Bilal, la ilaha illallah. Alqamah cuma bilang, la, tidak ada, la, tidak. Kaku bibirnya. Didoakan tetap tidak bisa. Lapor sama Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan Alqamah. Sakaratil maut tidak bisa syahadat. Kok bisa? Baik sekali agamanya itu. Coba didoakan Nabi, tetap tidak bisa. Nabi lalu bersabda, pasti ada dosanya besar ini. Kau cari bapaknya, ternyata sudah meninggal. Cari ibunya, ketemu. Bilal berkata, Bu, anak ibu sisa Alqamah sakaratil maut tidak bisa syahadat. Mungkin ada dosanya sama ibu. Nabi minta dimaafkan. Apa kata ibunya? Nah ada apa nih? Kurang ngajar memang itu anak. Setengah mati ku lahirkan, setengah mati ku besarkan, setengah mati ku susui, setengah mati ku sekolahkan. Ternyata setelah ada istrinya, lebih sayang istrinya daripada saya. Setelah ada istrinya, lebih takut istri sama istrinya daripada saya bapaknya. Ada di sini bapak-bapak takut sama istrinya? Ada? Berhenti jadi laki-laki, bos. Apa mau takut sama istri? Nah, semua gaji tak diambil. Belum naik saja dia sudah tahu. Kerjasama bendahara sama tukang cicil. Dia bilang orang jadi ustaz tidak takut sama istrinya. Ngapain saya mau takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya.